Win, Apa boy? masih penting nggak kita menghargai perasaan orang lain, terutama dalam candaan, lawakan, Gitu ya, lawakannya Iya. spesifiknya. lebih spesifik kayak ketersinggungan berarti ya. Oke deh, sip deh. Jadi gimana Win? Tak penting sih menurutku sekarang. Sekarang nggak penting. Iya, karena semua orang bakal tersinggung boy. Hmm. Aku mikir-mikir gitu sih. Ujung-ujungnya bakal tersinggung. Mau niatan kita itu baik atau enggak bakal tersinggung juga. Kita kayak nanam bom waktu aja sama orang itu. Hmm. Jadi apa ya? Aku kayak kamu gitu, ngobrol banyak hal. Ada sesuatu hal yang membuat kamu tersinggung tapi kamu tahan. Biasa aku juga ulangin yang sama, kamu tahan. Jadi yang kecil itu boy terkumpul jadi satu, jadi bom waktu aja. Makanya aku bilang, toh pada akhirnya mereka juga marah kok. Kita tunggu momentum aja. Yang membedakan sebenarnya kalau menurutku, kamu mau bermasalah sama orang itu atau enggak. Tuh, itu kalau aku, kamu kayak mana? Singgung itu kayak kita merespon gitu loh. Nah. Jadi kalau misalnya kita menerima ketersinggungan itu, Aku kalau kita menerima ketersinggungan itu terus kita lampiaskan, maka ya jadilah tersinggung. Tapi kayak sebenarnya sama aja ya poinnya tadi kan. Iya. Kamu cuma penjabarannya aja tadi. Jadi kalau memang tersinggungnya ya sekali lagi emang kayak diterima, oh niatnya ini gini segala macam, ya sekali lagi kita nggak tahu niatnya orang sih. Ya, itu sering sih kalimat itu aku dengar, tersinggung itu diambil gitu kan. Iya. Kamu ngambil atau enggak sih? Kalau Iya. kamu merasa biasa-biasa aja sama omongan itu, ya sudah. Biasa-biasa aja. Tapi gini, fenomenanya hari ini banyak orang tersinggung enggak menurutmu? Iya. Kayaknya orang nggak akan habis deh orang-orang tersinggung, pasti tersinggung ya. Soalnya makin banyak referensi, boy. Makin banyak referensi hal yang bisa dibuat marah gitu nah. Makanya ada konten di si Coki itu dia buat Ya, sama Daniel Colby enggak dia buat lo dari misalnya dari jokes A, jokes B, Iya, siapa siapa aja yang yang tersinggung. aku nonton. Bagus. Aku nonton tuh. Itu saking ininya ya, saking bahwa pelawak pun yang sebagai notabene-nya kerjanya memang menghibur, itu yakin bahwa sekarang itu mereka nggak akan jauh dari ketersinggungannya. Nah, makanya gini. Oke lah, kalau pelawak kan pasti dekat Iya. banget sama hal begitu. Makanya Tapi gini, apakah sama profesi pekerjaan itu punya hal yang dapat menyinggung? Iya sih boy. Kalau kamu dalam hal apa boy ketersinggungannya? Iya. Kamu kan perawat nih. Kalau aku ya lebih tersinggung. Aku bisa ini kadang tersinggung kadang enggak. Kalau aku sih lebih ini yang kayak ini sih apa ya? Kayak bahwa perawat adalah pembantu dokter. Aku bukan akunya pribadi enggak anu sih. Aku bukan berdamai. Aku menyepakati itu sih. Nah, tapi kan kita berupaya terus sebagai perawat. Profesi kita ini ya enggak, kalau sejajar kayaknya masih jauh lah. Jauh. Tapi minimal kita pengen profesi kita dihargai. Nah, Dalam hal apa sih sebenarnya? Tuh, aku juga. dalam hal ya pembantu. Fenomenanya apa? Oh, banyak fenomenanya. Salah satunya aja deh. Salah satu fenomenanya aduh, bahaya ini boy. Gak apa-apa boy. Bahaya. Ya, yang umum aja, yang umum. Kamu Ya sakit? orang-orang aja menilai Oh gitu ya. bahwa kita itu pembantu. Nah, Secara praktik, aku sudah nggak berpraktik di Rumah rumah sakit segala macam atau di klinik resmi. Bukan klinik resmi, klinik yang masih ada kerjasama dengan dokter. Nah, sebenarnya salah satu solusi yang diciptakan oleh Menteri Kesehatan, rumbukan ya dengan teman-teman perawat, sejawat perawat, itu adalah bagaimana perawat memiliki praktik mandiri sendiri. Jadi perawat berdiri di atas kakinya sendiri, yang membuka layanan kesehatan sesuai dengan spesialisasi kerjanya. Contohnya merawat luka ya kan, aku perawat luka, jadi aku punya praktik mandiri. Ya makanya kita udah bisa kayak dokter gitu boy. Kalau dokter kan ada praktek dokter gitu kan, kita ada praktek perawat mandiri. Dan itu udah disahkan dan ada undang-undangnya. nah itu kan salah satu contoh ketersinggungan di pekerjaan boy ya. Iya, makanya dibuatlah inovasi biar kita ini bisa minimal hampir sejajar lah. Nah makanya boy, tiap hari kita tuh berkecimpung di ketersinggungan sih boy. Hari ini aja aku bisa nyinggung kamu boy. Pada saat aku tanya hal kayak gitu tadi, ternyata aku jadikan itu bahan olokan, kamu bisa tersinggung kan. Enggak bodoh, aslinya begini nah. Iya, Itu kan iya, benar. apa ya? Kamu merasa sudah next level nggak boy dalam hal untuk menyikapi ketersinggungan? Kadang iya, kadang enggak. Iyanya apa? Iyanya kalau misalkan kayak aku ingat sih sebenarnya kalau beberapa tahun lalu aku sempat keras tuh, kalau kamu ingat.
tentang statementmu lah yang tentang enggak perawat tetap di bawah dokter. Kamu ya secara tidak langsung Ya, aja aku ya karena kan memang nggak ada gambaran jelas yang menjelaskan bahwa aku sesama perawat dan dokter. Ya, tapi kan semakin lambat laun semakin banyak fakta, semakin banyak hal-hal yang bisa dilakukan udah ke perawat untuk keluar dari zona itu. Nah, tapi kalau yang nggak bisanya, itu tadi bisanya kan, sekarang kan udah mulai bisa. Tapi kalau nggak bisanya memang kalau udah nggak bisa dipungkiri kalau mood lagi nggak enak itu kayak kita capean segala macam, terus kita ketemu tiba-tiba menyinggung itu. Tema apa biasanya buat kamu tersinggung? Kalau aku punya satu tema sih. Oh, Om ya. Kalau aku masih tema ini sih boy paling menyinggung aku tema tentang pribadi sih. Sama. Kamu apa ya? Kalau kamu mau cerita orang tua aku bisa ceritakan, tapi kalau kamu mau tanya hal paling pribadi tentang diriku tuh aku lebih baik bilang kayak gini sih boy. Nggak mau balas. Aku jujur Win, aku sadar gitu loh. Aku itu tahu kalau aku akan mudah tersinggung ketika dibahas pribadi. Kayak contohnya aku tuh orang yang paling benci seseorang mendikte aku, seseorang mengintimidasi aku, seseorang yang meremehkan aku. Nah, walaupun sebenarnya poinnya aku juga ngeliat fenomena ke orang, misalkan kamu Win meremehkan teman kita kan, aku sebenarnya situ gregetan gitu loh. Kenapa sih kamu kenapa sih kamu merendahkan pengetahuan orang? Aku suka kayak gitu sebenarnya boy. Nah, tapi di satu sisi kesalahanku yang aku sadari, aku belum bisa kayak kamu kayak kayaknya hal-hal pribadi itu lebih baik disimpan aja. Nah, aku punya kecenderungan untuk berbagi itu. Jadi saat itu disinggung ke orang karena orang tuh pada tahu semua ya. Karena kan aku nggak cerita ke satu orang aja. Jadi ujungnya aku tersinggung sendiri. Jadi kayak ini Win lempar sendiri kena sendiri. Iya, tanya sendiri jawab sendiri. Sering kan kayak gitu sudah. Gitu sih. Masa hal-hal pribadi. Kalau aku yang mulai nggak masalah. Tapi kalau kadang-kadang orang tanya ke aku juga bakal jawab seadanya. Awalnya itu cara backupnya. Ya sebenarnya apa ya? Yang mengindikasikan bahwasanya oke, kamu stop aja, nggak usah nanya lebih. Ketersinggungan di mana-mana boy. Tapi ada cara nggak boy kalau kamu hari ini untuk bisa memfilter untuk bisa menahan dirimu untuk tak tersinggung? Aku masih berproses sih, berproses mencari sih. Ada nggak proses nyatanya? Pakemnya itu nggak ada, aku belum dapat secara jelas gitu loh. Karena memang aku akuin 2 tahun lalu masih setahun lalu pun mungkin aku sering gitu, apalagi waktu masih sering nongkrong loh. Kalau aku udah kesal sabuannya daripada aku meluapkan situ, daripada malah tongkrongan yang gak asik, mending aku yang pulang. Aku kayak gitu sih dulu. Kalau sudah gak kesal betul kayak apa sih nyu sampah betul bocah betul langsung ngomongin boy. Itu level tertinggi sih boy. Itu yang pengen ku capai boy. Gak tahu-tahu. Iya. Itu level ketidak-tersinggungan. Gak tahu-tahu boy. Kamu datang ke satu tongkrongan, kamu dibicarakan kamu gak tahu, kamu ngomong seenak mulutmu, orang tuh mau baper atau enggak kamu juga gak tahu. Tapi kalau jahat loh itu, tapi itu paling enak boy. Enggak, kalau aku kadang yang paling bisa kena itu malah yang aku ke orang sih. Kalau aku ke orang kayaknya aku mulai bisa nggak peduli. Maksudnya ya kalau aku mau biar aja. Paham enggak? Tapi kalau aku pribadi mau ya egois lah intinya. Ya tadi aku bilang mau digatuk tapi suka gatuk orang. Jadi sama lah ya semua begitu kan. Apa ya? Makanya aku suka orang-orang kayak teman-temanku yang nggak tahu-tahu datang tiba-tiba nyampah, nggak tahu-tahu. Kayak tadi kamu kayak pulang, kamu nggak tahu kan sebenarnya disinggung kalau nggak dikasih tahu. Iya. Itu kan enak aja di hati kan. Iya. Tapi jadi tahu. Jadi tahu. Karena tahu jadi kesel dong. Nah makanya aku tuh level tertinggiku tuh ya itu boy, datang ke satu tempat aku nggak baper, dia ngolokin aku pada saat aku bicarakan ke orang, aku nggak peduli perasaannya dia gitu dah. Kayaknya ada teman kita kayak gitu, tapi dia dijauhin jadinya. Iya. Siapa boy, aku lupa ya boy. Sampai habis kemarin mati. Tapi iya Win, tapi itu anjir. Kapan ya kita di situ? Gak bisa, susah. Gak bisa ya. Selama kita masih bicarakan orang, gak bisa sih boy. Nggak, kayaknya selama kita masih pakai perasaan sih. Kalau selama ada bicarakan orang. Iya, karena membicarakan orang tuh berarti mengimplikasikan bahwa pembicaraan itu bakal kembali lagi ke kita. Tapi menurutku ya Win, kalau misalkan orang berkumpul lebih dari dua ya, itu pasti bicarain orang menurut ya. Tapi kalau berdua, aku sering dan jamin kalau cuma berdua, kayak misalnya kita berdua deh. Misalnya kita mau bahas apa? Teman kita lah, Aldi, Septiadi. Pada ujung-ujungnya kita malas karena cuma berdua. Tapi kalau lebih dari dua, aku lihat fenomenanya Win. Kenapa ya langsung bicarain orang? Nah, itu fenomena ini nih. Makanya boy, sebenarnya gini sih, hari ini pembahasannya ini anjir. Sebenarnya gini, standarnya hari ini membicarakan itu sudah pasti. Nggak mungkin enggak.
Tapi yang membedakan hari ini temanya itu menyinggung atau enggak. Kalau menurutku Itu pasti gak boy? itu sensitif atau enggak? Nah, itu pasti gak boy? Pasti. Kamu kira kamu kadang-kadang aku yakin teman-temanku pasti bicarakan aku. Nggak, meskipun yang tadi aku bilang, aku tadi kan bilang rasain fenomenanya, yang kulihat fenomenanya kayak misalnya kita berdua. Ya kan kalau kita misalnya mau bicara tadi sesekali kan. Tapi apakah Dan itu karena bicarain ke goblokan tadi aja, saya janji-janji bullshitnya. Nah iya, tapi apa ya? Aku tuh yakin sih satu hal boy, bahwasanya pada saat aku bicarakan orang itu nggak akan berdampak ke aku ke depannya dengan orang itu. Misalkan menjelekkan temanku si A yang kita sama-sama kenal, aku yakinkan diriku bahwasanya pada saat suatu saat nanti aku ketemu dia, tema pembicaraan kita tuh nggak bakal jadi apa-apa sebelum aku buktikan sendiri dengan orang itu. Itu yang harus ku jaga boy. Jadi apa ya? Hanya sebatas untuk ngisi waktu berbicara saja dan berbagi pendapat. Sebelum aku, tapi di sisi lain ada proteksi kan. Tapi bentar, anjing ini. Tapi bahaya loh ini, bahayanya tuh ada orang yang kayak gitu. Ya aku gini lah, secara terbuka aja. Misalkan aku jujur-jujuran aja ya. Misalkan aku nggak suka sama Aswin, ya kan. Terus aku beban nih sama Aswin. Anjir Aswin ini gini segala macam. Sifat jahatku adalah secara terbuka, aku orang-orang terdekatku. Kamu impuls kan? Iya, impuls Aswin ini gini. Dan yang kayak kamu misalkan kayak tadi kamu bilang kamu perlu lihat lagi dari si B-nya kan, si targetnya. Kebanyakan enggak gitu, Win. Yang ku lihat teman-temanku. Nah itu. Ya mendukung aku. Nah iya kan? Maksudnya bukan cuma aku, paham enggak? Bukan yang di posisi kayak aku tadi contohin. Gini, aku biar apa ya? Biar orang enggak tersinggung aja, aku contohnya di aku lah. Banyak juga yang kayak contoh-contoh lain, paham enggak maksudku? Aku paham maksudmu gini kan, bahwasanya gara-gara omonganku dia terpengaruh kan untuk membenci aku. Misalkan cerita sama Aldi. Ini contohnya di aku ya. Iya, misalkan kamu bilang aku tuh bajingan loh. Kamu cerita ke Aldi dan Aldi percaya itu. Iya, dan Aldi percaya. Dan dia langsung pada percaya. Iya, dan benci sama aku. Dan langsung kesal. Kan bodoh. Iya. Nah, itu yang aku bikin apa ya? Itu yang buat kita jadi tolol sebenarnya. Tapi aku pengen keluar dari situ, boy. Serius. Dan aku yakin keluar dari mengajak orang dan keluar dari diajak orang. Nah, kalau diajak orang ada lah beberapa masa nanti luar di off cam aja. Kemarin aku udah keluar. Walaupun masih ujungnya kembali lagi mensupport lagi, misalkan temanku ada yang nggak ini sama orang gitu. Karena aku yakin banget aku sudah lepas dari situ. Anjir, aku belum anjir. Aku jadi banyak banget kan sudah lepas ya? Iya, orang tuh bicarakan kamu misalnya A I U E O tuh ya hanya sekedar ngisi waktu apa ya, waktu nongkrong aja yang memang sudah pasti bakal bicarakan orang. Ini bukan tentang toxic tidak toxic lagi sebenarnya, tapi pasti begitu. Kalau kamu nggak mau toxic jangan ngumpul, kan itu aja teorinya. Buat ciptakan aja duniamu sendiri, tapi enak sih boy lepas kayak gitu. Kesimpulannya deh boy dari kamu deh. Kesimpulannya dari aku intinya tadi ketersinggungan itu penerimaan, bukan apa yang dilemparkan. Terus untuk sekarang kita susah banget, kita sendiri tuh sebenarnya susah menentukan batasan diri kita sendiri. Kita nggak usah ngomong orang yang tersinggung deh. Kita sendiri tuh nggak tahu batasan kita tersinggung. Bahkan ada orang yang terlihat sudah hebat menutupin kayak nggak tersinggung, padahal hatinya sakit betul segala macam. Kita udah nggak tahu batasan itulah. Ya yang tahu batasan dia sama Tuhan aja sih. Intinya ya, kalau dari aku jangan mudah terpengaruh lah sama omongan orang. Karena jadi bodoh sih. Dan jangan mudah juga mempengaruhi. Mempengaruhi itu bagus boy. Jangan boy. Kalau negatif jangan boy. Ya, ke arah negatifnya kan jangan. Oh iya benar. Tapi nggak apa-apa sih sekali-sekali sih. Nah, kalau cari dukungan kan. Oke, terima kasih. Dadah.